Lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Saudara mengerti dengan pesan ini? Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Marganda Sialagan. Pagi ini kita akan sama-sama diberkati. Saya berpikir dengan kita memberkati, kita diberkati. Dengan menguatkan, kita dikuatkan. Ini channel Chorus Message dengan pesan untuk kita dikuatkan, yang diberikan motivasi untuk berani melangkah dengan pasti, landaskan hidup benar. Pesan tadi tentang bagaimana seekor lintah. Yang namanya lintah orang pasti tidak suka ya. Lintah itu hinggap dalam sesuatu, dia akan ambil sepuasnya, setelah puasnya ditinggalkan. Lama saya mengerti pesan ini, maksudnya gimana ya? Lintah punya 2 anak perempuan, satu namanya untukku, lalu untuk maksudnya apa? Setelah lama saya renung-renung dan inspirasi pencerahan bagi saya. Ternyata lintah ini binatang yang dia mengisap terus, dia tidak akan mau lepaskan, dia ambil untukku. Penting dia gemuk. Belum pernah kita lihat seekor lintah diambil, berbagi ke yang lain, nggak pernah. Jadi lintah dia akan ambil untuk dia, penting dia puas. Lalu dia berjalan lagi untuk diambil untukku, semua untuk. Nah, kalau kita mau hidup di dunia ini, kita harus sadar kita bukan sendiri, kita bersama dengan orang lain. Jadi kita bukan mementingkan diri sendiri, kita mau lihat kita melakukan semuanya dengan kasih, bukan untuk mengambil puas di hati kita lalu kita gagalkan, campakkan ya. Jadi kalau saudara pernah mengalami keadaan seperti dikuras oleh lintah, dicampakkan, nah kita lihat bahwa semua itu tidak lepas daripada perhatian yang kuasa. Ada mata Tuhan yang memperhatikan dari segala tempat. Dia melihat apa yang kita alami, dia melihat apa yang kita kerjakan. Saya pernah menyampaikan dalam sebuah sesi materi saya dalam video berjudul Jujur Itu Mahal. Saya membuat materi, kenapa jujur itu mahal? Karena bohong itu sudah murahan. Kalau seorang teman dari Malaysia dia bilang begini, memang benar, jujur itu mahal, tetapi lebih mahal lagi nanti harga yang harus kita bayar jika kita tidak hidup jujur. Saya tercelik, luar biasa. Ini juga menjadi berkat bagi orang lain. Saya juga tercelik, jika kita tidak hidup jujur, harga yang harus kita bayar kan bisa lebih mahal lagi nanti. Ya, mungkin kita kena disiplin, mungkin kita dikucilkan, mungkin dampaknya apakah bisa masuk penjara. Tapi yang pastinya kita harus belajar hidup jujur. Walaupun mahalnya harusnya kita bayar, yaitu kita mungkin dikucilkan orang lain. Kalau dilihat seperti lintah ini, banyak melakukan kecurangan. Ya, dia singgap, dikasih tinggap, diambil, curang namanya. Dan kita tidak perlu tahu. Segala kecurangan itu ada upahnya. Kalau kita jujur ada upahnya. Orang yang melakukan curang itu juga ada jatahnya. Dia sedang membuka pintu kutuk bagi dia. Saya dengar pengen kepada saudara, jika saudara melakukan kecurangan, saudara sedang membuka pintu kutuk bagimu, bagi keluargamu, bagi keturunanmu. Kalau kau melakukannya hari ini, sadarlah, bertobatlah, tinggalkan itu. Allah memperhatikan semua. Kita harus benar-benar mau peduli, belajar dari mereka. Saya pernah mendengar pesan daripada seorang pengkhotbah, Pendeta Dimas Sarigem. Dia kembali diundang di Kementerian Agama Kristen. Dia bilang begini, saudara ada bekerja di tempat ini, harus bisa buktikan ini satu-satu. Kalau banyak kementerian mungkin melakukan cara, saudara bisa menunjukkan ini menjadi kementerian yang paling bersih di antara segala kementerian.
Ini harus menguatkan kita orang Kristen di mana berada, kita orang-orang Kristen di mana bekerja, harus bisa menjadi orang Kristen yang berdampak, menampakkan kasih di dalamnya. Bukan ikut di sana orang-orang curang, kita juga ikut curang di sana. Orang mengambil mementingkan diri sendiri, kita juga ikut mengambil bagian di dalamnya. Dengan berkata masih dunia kita ini, bilang apa lagi? Justru disitulah kita sebagai orang-orang Kristen sedang menjadikan diri kita seperti lintah-lintah yang meroboti, mengambil darah, memuaskan diri sendiri, dan tercapai untukku dan untukku. Mana kasih itu? Sebuah pesan yang pernah saya sampaikan itu, let them know we are Christian by our love. Biarlah mereka tahu kita dari kasih kita. Jangan orang bilang percuma Kristen, percuma tapi tidak bisa menunjukkan bagaimana seorang Kristen sejati. Dalam satu firman Tuhan, Allah berkata, oleh karena kamulah maka nama Allah dipuja di antara segala bangsa. Jadi kenapa nama Tuhan diejek, kenapa nama Yesus dijelek-jelekkan orang lain? Karena pengikutnya tidak berlaku benar, karena pengikutnya tidak menunjukkan gambarnya. Saya pernah membaca tentang Mahatma Gandhi, dia bilang, saya menghormati Yesus, saya mengikuti teladan Yesus, saya senang dengan dia. Yang saya tidak senang adalah pengikut-pengikutnya, karena pengikutnya tidak menunjukkan gambaran sebagaimana yang dia mau. Sudah begitu banyak menjual keimanan, lintah yang terus meraup, berusaha memperkatakan yang benar, tapi menganggap itu orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ada orang yang menyampaikan kebenaran, tapi yang mengatakan itu orang lain, bukan untuk. Bismillah, mulai rusak. Kita sedang menjalani kehidupan kegelapan. Kita sedang membawa kegelapan ke tempat di mana kita berada. Harusnya saudara seperti candle in the wind. Seorang teman kemarin membuat status di Facebook, tema Natalnya candle in the wind. Lalu saya bilang, luar biasa, mantap pendeta dengan temanya. Lalu juga terima kasih. Karena itu ibarat seperti lilin yang di angin, ya. Lilin di tiup angin dia bisa tetap bercahaya, muncul terang. Lilin ditiup angin langsung mati. Pilihan kita ditiup angin mati atau ditiup angin tetap semakin terang benderang. Coba lihat, kalau api itu menyala, ada angin, biasanya dia. Tapi dengan ada angin, api itu ada pilihannya, dia semakin mati, cepat mati, atau semakin menyala besar. You are like a candle in the wind. Kita harusnya ambil keputusan sebagai seorang Kristen, harus semakin menyala di saat api itu dihembuskan dengan kita. Saudara bukan seperti lilin ulang tahun, panjang umurnya tiup lilinnya mati. Jadi saudara, begitu menghadapi keadaan sekeliling kita, bersukacita, demi sukacita kita biarlah dimatikan terang kita, demi kesenangan sesaat dimatikan terang. Meskipun dalam keadaan apapun ditiup lilinnya, biar ini semakin menyala. Lintah yang berusaha untukku dan untukku harus bisa menyingkirkan hal ini. Saudara harus berbuat supaya diberkati, supaya diperhatikan. Karena saudara diperhatikan, karena sudah diberkati, maka lakukanlah. Kita bekerja bukan supaya diberkati, karena saudara adalah orang yang sudah diberkati. Nah, lihat renungkan hal ini. Kita orang-orang yang diberkati, kita melakukannya karena kasih. Bukan setelah puas, biarkan. Kalau kita sudah puas, biarkan kita seperti orang-orang yang sedang mengamalkan diri kita, yang sedang menjual diri kita, yang sedang menjual keimanan kita. Mari berdampak
Mari menjadi terang di mana kita berada. Mari menjadi orang-orang yang bisa dibutuhkan, orang yang bisa dipercaya. Sekalipun kita dikucilkan, tetap berdamai, tetap berjuang untuk meraih masa depan yang penuh harapan. Tetap berjuang melalui pintu yang sempit. Dengan pesan lagu-lagu Tuhan kecil, dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwa mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Lebar api maksudnya apa? Jalan menuju ke neraka itu begitu luas, besar. Ya, silakan siapa mau masuk. Tidak ada banyak halangan, tantangan, bebas. Lagi menuju mau jalan yang sempit sekali. Sesaklah pintu menuju kekalahan. Kecil, berjuanglah. Kalau saudara mengalami sama seperti saya, mari sama-sama kita berjuang, kita saling menopang, saling menguatkan. Hidup tidak berhenti sampai sini. Hidup harus terus berjalan. Hidup harus terus berjuang, harus terus melakukan sesuatu yang berdampak. Biar orang melihat bahwa kita ini bukan orang-orang murah. Kita orang-orang terus siap berjuang. Semua apa yang kita lakukan itu ya, setelah kita hari ini sadar hidup ini karena anugerah Tuhan, mari kita syukur, mari kita jalani dengan hati yang berbagi. Jika kita punya, kita berbagi, dengan saling berbagi. Kita melihat hidup ini begitu indah karena kita punya sesama. Pada tahun 2004 terjadi gempa yang di Aceh, dan 2005 saya melihat satu persatu badan misi, badan peduli kemanusiaan dari Amerika singgah bahkan menuju Bolga, menuju ke Nias. Kami datang, itu banyak makanan, minuman yang belum pernah saya lihat. Luar biasa di punya Amerika ini dibawa ke Nias. Orang Nias belum pernah merasakan, mereka merasakan melalui gempa begitu mereka bisa merasakan. Jadi kita bersyukur sekarang adanya gempa goncangan dalam diri kita. Kita bersyukur kita akan menikmati berkat yang tidak pernah kita mengerti, yang belum pernah kita kecap. Kita akan memilikinya. Kita akan mendengar sukacita. Sungguh luar biasa rencana Allah. Tidak dinyana, tidak disangka-sangka, tapi engkau sudah merendah semuanya, melakukan yang terbaik, sedang menyusun sebuah rencana yang begitu indah. Tidak satupun rencananya yang gagal, tapi kitanya yang mau jadi orang gagal, mau menerima kegagalan. Kalau pernah gagal, kalau pernah hidup seperti Rita, mari bertobatlah, tinggalkan. Mari berani untuk hidup benar. Orang melihat kita ini dalam lilin di tengah-tengah angin yang bertiup, terus bercahaya. Pesan ini membuat kita dibangun dari sehari ke sehari, kita semakin saling berjejaring, saling menguatkan. Kita orang-orang yang berdamai. Kalau saudara diberkati dengan pesan ini, mari hubungi saya di nomor HP dan WA ini 0852 6214 2745. Kita akan sama-sama berdoa. Kita dikuatkan